ketika masa Golden Age, ketika umat Islam memimpin peradaban dunia, yang dimana Eropa, negeri-negeri Eropa masih dalam masa kegelapan gitu, maksudnya masih tertinggal gitu. Apa yang menyebabkan pada saat itu umat Islam begitu memimpin peradaban dunia gitu? Apakah karena pada masa itu Al-Quran yang terlebih dahulu dipelajari, atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khair. Al-Quran sampai saat ini dapat kita katakan dan wajib kita yakini sebagai satu-satunya kitab suci yang mengarahkan kita untuk mampu tampil sebagai pemimpin dunia. Sampai saat ini, adakah kitab yang lain yang terdengar setiap hari dibaca? Adakah kitab lain yang dibaca dengan aturan bacaan yang beredar ke seluruh dunia dengan bacaan yang sama? Adakah kitab yang lain yang susunan kata, susunan hurufnya terpelihara dan dikagumi semua para pembacanya? Adakah kitab yang lain yang apabila dibaca oleh orang yang tidak paham sangat berpengaruh bagi kalbunya? Kalau bagi yang paham, lebih-lebih lagi. Yang tidak paham saja sangat berpengaruh bagi kalbunya. Berarti Al-Quran tetap sampai saat ini masih memimpin dunia, masih memimpin peradaban dunia. Tinggal kita bertanya, apakah kita termasuk yang terlibat dalam mengangkat Al-Quran sebagai pembentuk perubahan dunia, atau kita tinggal diam, cukup ajalah hanya seperti ini? Sebetulnya sampai saat ini tidak ada yang dapat menandingi Al-Quran. Dan kalau sekiranya umat Islam berpegang dengan Al-Quran, otomatis akan merubah keadaan dunia. Yang menjadi pertanyaan, seberapa persen jumlah umat Islam yang hidup bersama Al-Quran? Atau mereka cuma ngaku saja cukup, saya beriman kepada Al-Quran, tapi tidak diwujudkan dalam kehidupan. Nah, kita sekarang dituntut untuk mewujudkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu kita berpikir jauh-jauh yang tidak terjangkau oleh kita, tapi mari kita jadikan diri kita sebagai Quran berjalan. Kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga Al-Quran. Kita jadikan masyarakat kita sebagai masyarakat Al-Quran. Diawali dengan yang kecil dulu, yang sedikit dulu dari diri kita dulu. Insya Allah akan secara bertahap akan tersebar sampai tingkat regional, tingkat nasional, tingkat internasional. Dan upaya-upaya para ulama Al-Quran melebihi daripada ulama-ulama yang lain. Artinya para pengkaji Al-Quran, para ulama Islam tentu dalam menyebarkan Al-Quran di atas agama-agama yang lain dalam menyebarkan kitab-kitab yang mereka anggap suci. Pasti pernahkah kita di YouTube mendengarkan tilawah selain Al-Quran? Kitab yang lain dibaca gitu ya, apalagi ditasmikan satu juz, nggak pernah ada. Hanya Al-Quran, subhanallah. Dan sekarang sudah banyak sekali milenial, ya, kaum milenial di negara-negara barat yang beragama Islam menggunakan gadget untuk dakwah. Cukup orang lewat, di stop dulu, bang, boleh minta waktu sebentar? Oh ya, ada apa? Tolong dengarkan ini, ada apa ini? Diperdengarkan ke telinganya bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh ashabis saud al-jamil, para pemegang, para penerima nikmat suara yang bagus, diperdengarkan kepada mereka. Ada yang langsung menangis, padahal nggak tahu itu apa yang didengar. Ketika ditanya setelahnya selesai, apa yang kau rasakan waktu tadi mendengar? Nggak tahu, saya rasanya dibawa kepada alam yang lain, diberikan harapan yang begitu cerah, dibawa saya menuju harapan yang sangat besar. Tahu Anda apa ini? Enggak, saya enggak tahu, baru dengar nyanyian kayak begini. Sebutannya nyanyiannya. Setelah disebutkan ini Al-Quran, kitab suci umat Islam, bengong dia. Sementara ini yang aku dengar tentang umat Islam, jahat, teroris,
tertinggal. Ternyata kitab suci mereka kayak begini. Itulah sering ditemukan orang seperti itu sekarang di tengah-tengah masyarakat yang tidak tahu Islam, kecuali berlandaskan fitnah yang mereka dengar. Sama sekali tidak ada hubungan dengan Islam, tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Begitulah cara orang luar yang membenci Islam, membuat cerita yang kotor, yang menyakitkan tentang Islam, padahal tidak ada hubungan sama sekali dengan Islam.